Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada hari ini seperti biasanya kita kembali membuka pelajaran yaitu pendidikan kewarganegaraan. Baiklah anak-anakku semua, sebelum kita memasuki materi pembelajaran atau sebelum kita membahas lebih lanjut, baiklah kita bersama-sama membaca doa agar Allah senantiasa melimpahkan dan mencurahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua dan memberi pahala yang berlipat ganda apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku semua, pada hari ini kita nak masih menjelaskan atau kita masih mempelajari berkisar tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baiklah anak-anakku semua, kita melihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini ada 4 poin yang kita harus capai, yang harus kita perhatikan, kita harus memahami dengan baik. Yang pertama, bersyukur dan menghayati dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. 3. Mampu menjelaskan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. 4. Menjelaskan, memahami dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Inilah yang kita akan capai dalam proses pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, pada hari ini merupakan pertemuan kelima dan kita akan membahas 2 poin. Yang pertama, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Yang kedua, ciri khas Pancasila sebagai ideologi terbuka. Inilah anak-anakku semua yang akan dipelajari sebentar, yang akan saya jelaskan sebentar. Anak-anakku semua yang saya banggakan dan saya cintai dimanapun berada, sekarang kita sudah masuk pada inti atau materi pokok yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu menyangkut masalah dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Anak-anakku semua, coba perhatikan semua di layar masing-masing. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yang perlu kita cermati. Di antaranya adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok
dasar fundamental sebagai penyelenggara negara Indonesia. Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa, dikarenakan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Anak-anakku semua di sini nak dijelaskan di dalam materi kita adalah nilai-nilai Pancasila itu nak dapat diterapkan atau dapat diaplikasikan, dapat diwujudkan, dapat dibuktikan dari masa ke masa. Artinya nak bahwa Pancasila ini mulai sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai sekarang, Pancasila itu nak dapat diterapkan. Kenapa dapat diterapkan nak? Karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat, tidak bertentangan budaya-budaya masyarakat, tidak bertentangan dengan ideologi-ideologi masyarakat yang berkembang sekarang. Itulah nak Pancasila dikatakan sebagai pokok pikiran, dikatakan juga sebagai landasan, dikatakan juga sebagai dasar yang secara fundamental. Kenapa nak? Karena Pancasila itu dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasar. Itulah nak yang dikatakan bahwa Pancasila itu mampu diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman. Namun anak-anakku semua, bahwa penerapan Pancasila itu mempunyai dinamika atau mempunyai tahap demi tahap, mempunyai persoalan demi persoalan. Akan tetapi anak-anakku semua, bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Baiklah anak-anakku semua, kita akan lanjut. Gagasan mengenai Pancasila, atau coba nak perhatikan gagasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka mulai berkembang. Jadi tolong nak perhatikan, mulai berkembang sejak tahun 1985 sebagai ideologi. Pancasila menjadi pedoman dan acuan bangsa Indonesia dalam menjalankan aktivitas di segala bidang, sehingga sifatnya harus terbuka, luas dan fleksibel, harus mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa harus mengubah nilai-nilai dasar Pancasila. Anak-anakku semua, bukan berarti bahwa Pancasila itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari harus diubah dasarnya atau harus diubah dari awal, tetapi Pancasila ini mampu menjawab persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Namun nak kita ketahui bersama bahwa dasar Pancasila itu hanya 5, memang hanya 5 poin atau 5 sila, tetapi dalam segala aspek kehidupan masyarakat itu sudah terkandung semua di dalamnya. Saya pernah jelaskan atau saya pernah singgung pada pelajaran-pelajaran yang lalu, kalau saya tidak salah, pada pertemuan kedua saya katakan bahwa Pancasila itu memang hanya 5 dasar, tetapi mampu menjawab persoalan atau mampu menjawab tantangan-tantangan kehidupan bangsa Indonesia ke depan. Kenapa? Karena sudah tercakup dalam semua aspek. Yang pertama, kita nak melihat dari aspek menyangkut masalah kerohanian, atau menyangkut masalah
kepercayaan atau menyangkut masalah ketuhanan, maka terdapat pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kalau kita lagi nak mau berbicara tentang kemanusiaan, juga ada pada sila kedua. Kemudian kita mau melihat menyangkut masalah persatuan, ada dasarnya yaitu pada sila ketiga. Kemudian kita mau melihat menyangkut masalah kepemimpinan, kemudian cara-cara kepemimpinan, kemudian cara-cara memimpin, ada pada sila keempat. Kemudian apalagi yang kelima atau yang terakhir, kita mau melihat menyangkut masalah pergaulan sehari-hari, menyangkut masalah kehidupan sosial dan lain sebagainya. Itu ada di sila kelima yang menyangkut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak dibedakan golongan, tidak dibedakan suku, tidak dibedakan agama, ras, budaya dan lain sebagainya. Inilah nak menandakan bahwa Pancasila itu dapat diterapkan, dapat diaplikasikan, dapat diwujudkan, dapat dibuktikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tanpa merubah nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri. Baiklah anak-anakku semua, kita lanjut melihat ciri-ciri khas ideologi terbuka. Perhatikan semua di layar. Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan suatu sistem berpikir. Jadi harus anak-anakku semua garis bawahi, merupakan suatu sistem berpikir. Hal tersebut akan membuat perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa. Dalam keterbukaan Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki ciri khas sebagai berikut. Yang pertama atau A, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. B, nilai dasarnya tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam kehidupan dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun berada, bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka itu adalah merupakan suatu sistem, merupakan suatu cara untuk berpikir, untuk berkembang yang lebih maju lagi. Berarti anak-anakku semua, Pancasila ini bukan merupakan suatu ideologi yang tertutup, tetapi merupakan suatu ideologi yang terbuka demi perkembangan masyarakat di masa-masa akan datang. Akan tetapi anak-anakku semua, dalam perkembangan kehidupan masyarakat saat sekarang ini kadang dipengaruhi dari tingkat kecerdasan kehidupan bangsa itu sendiri. Kemudian anak-anakku semua, adapun ciri-cirinya di sini adalah nilainya dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Artinya ideologi Pancasila itu tidak dipaksakan apa yang ada di di luar mancanegara harus juga diterapkan di Indonesia, atau harus diambil atau
diambil atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi nak, nilai Pancasila dan cita-cita Pancasila sebagai ideologi terbuka itu diambil, digali, dicermati, kemudian diteliti dari kekayaan rohani, moral, budaya masyarakat itu sendiri. Artinya nak, bahwa nilai Pancasila adalah timbul dari masyarakat itu sendiri. Diambil dari tingkat kehidupan masyarakat sehari-hari, kemudian dilihat dari perkembangan hidup masyarakat sehari-hari, bukan dipaksakan dari apa yang ada di luar atau yang ada di mancanegara. Kemudian nak, yang kedua, di sini nilai dasarnya tidak diciptakan oleh negara. Kalau saya tidak salah, saya juga sudah menjelaskan, kalau saya tidak salah, kalau minggu lalu, bahwa nilai dasar Pancasila itu tidak diciptakan oleh negara, melainkan nak digali, diambil, diteliti, dicermati dalam kehidupan bangsa atau dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Sehingga nak, Pancasila sebagai ideologi terbuka itu tidak bertentangan dengan perkembangan kehidupan masyarakat sekarang, baik nak masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Kenapa nak? Karena memang sudah digali dari kebiasaan, digali dari budaya atau digali dari kebiasaan kehidupan masyarakat sehari-hari. Baiklah anak-anakku semua yang saya banggakan dan saya cintai dimanapun berada, Alhamdulillah, setelah kita selesai menjelaskan tentang nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka dan ciri-ciri khas Pancasila sebagai ideologi terbuka, sekarang kita masuk pada soal latihan. Soal di sini nak hanya 2. Saya tetap nak memberikan waktu 1 minggu ke depan supaya anak-anakku semua dapat menjawab dengan bagus, dapat menjawab dengan jelas. Kemudian anak-anakku semua, berkali-kali nak saya katakan, silahkan mencari buku literatur yang mendukung pelajaran kita agar wawasan kita bertambah, ilmu kita bertambah, kemudian pemahaman kita bertambah tentang apa yang kita pelajari. Kemudian saya harapkan anak-anakku semua diperhatikan tugasnya, mohon dikirim secepatnya atau diselesaikan secepatnya, karena saya lihat nak masih banyak teman-temannya sama sekali tidak masuk soal atau tidak sama sekali tidak masuk lembaran jawabannya. Tetapi ada juga alhamdulillah sekian persen sudah mengikuti dengan baik dan menjawab dengan baik dan mengumpulkan tugasnya sesuai waktu yang saya berikan. Di sini soal pertama, tulis nilai dasar Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan dinamika. Baiklah anak-anakku semua yang saya banggakan dan saya cintai dimanapun berada, setelah pembahasan soal tadi, saya anggap bahwa pelajaran hari ini atau pertemuan kali ini saya ucapkan
Alhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufiq was sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.